Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yang teksnya saya ambil dari satu perikop dari Yesaya pasal yang ke-53. Temanya ialah kesembuhan ilahi. Yesaya 53, saya hanya akan membaca satu frase dari ayat yang kelima, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tema kita adalah kesembuhan ilahi. Tema ini menjadi tema yang sangat seringkali diucapkan atau dituliskan di KKR sehingga ada begitu banyak orang yang meminati, yang datang berduyun-duyun untuk menghadiri KKR, mendapat kesembuhan ilahi dan seterusnya. Dan seringkali bukan hanya orang percaya, tetapi orang-orang yang tidak mengenal Yesus pun mendengar kalimat kesembuhan ilahi, membawa banyak anggota keluarga mereka untuk datang berduyun-duyun dengan harapan dapat disembuhkan oleh hamba Tuhan. Ungkapan oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan dari Yesaya 53 ayat 5 ini, dan seringkali sambil menumpangkan tangan dan disertai dengan ungkapan atau atraksi bahasa roh, menjadi kata-kata kunci yang banyak dipakai oleh hamba-hamba Tuhan. Bahkan banyak orang hanya mengucapkan kata-kata tersebut sebagai doa dan penghiburan bagi seseorang yang sakit. Namun sangatlah disayangkan, ungkapan ini seringkali diucapkan tanpa memahaminya, tanpa memahami makna, dan seringkali ayat atau ungkapan ini dicomot dari teks dan konteksnya. Ya, ini yang kita lihat, oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Ada begitu banyak orang yang mengucapkannya dengan spontan tanpa memahami makna yang sesungguhnya. Dalam KKR bertema kesembuhan ilahi, banyak hamba-hamba Tuhan yang menjadi penghibur sialan, seperti ungkapan Ayub, mengucapkan kata-kata ini dan melakukan atraksi rohani untuk melakukan mujizat-mujizat kesembuhan tanpa pernah mengetahui arti sesungguhnya dari sakit penyakit yang dialami oleh banyak orang. Kemudian kita melihat melalui firman Tuhan ini, kita akan memahami apa yang dimaksud dengan kesembuhan ilahi. Yang pertama, penyakit apakah yang dialami oleh manusia sepanjang zaman? Kemudian yang kedua, bagaimana orang akan mengalami kesembuhan ilahi? Kemudian yang ketiga, apakah yang telah dilakukan oleh Allah untuk menyembuhkan manusia sehingga manusia betul-betul mengalami kesembuhan secara total. Artinya, bukan hanya secara fisik, tetapi secara total dalam hidupnya. Mari kita perhatikan yang pertama. Penyakit apakah yang sesungguhnya yang dialami oleh manusia? Hamba Tuhan dapat melakukan malpraktek, pengobatan tanpa observasi yang benar, seperti malpraktek yang dilakukan oleh seorang dokter, dapat berakibat fatal bagi pasiennya. Demikian juga malpraktek hamba Tuhan dalam pemberitaannya, bukan memberikan kesembuhan, bukan memberikan solusi atau jalan keluar, tetapi justru membawa manusia kepada kebinasaan. Penyakit yang dialami oleh manusia memang tampaknya adalah penyakit fisik secara kronis, yang bisa kita lihat misalnya dalam Yesaya pasal 1 ayat 5 sampai dengan 6, Mazmur pasal 38 ayat 4 sampai 12, dan banyak lagi teks-teks yang menjelaskan penyakit manusia yang tampak luarnya memang itu kelihatan secara fisik. Tetapi konteks firman Tuhan ini, baik ayat-ayat sebelumnya maupun dalam kitab Yesaya secara keseluruhan,
bahwa sesungguhnya penyakit yang dialami oleh manusia, saudara bisa sebutkan, saudara bisa catat penyakit apa saja, itu bersumber kepada penyakit secara rohani. Dalam Yesaya pasal 1, penyakit yang dialami secara fisik dan menyeluruh mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kalau saudara baca pasal 1 itu, tidak dapat dilepaskan dari pemberontakan umat Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, ungkapan Rasul Paulus juga dengan tegas mengatakan bahwa kondisi manusia yang berdosa berakibat kepada penderitaan dan kesesakan secara fisik. Itu terdapat dalam Roma pasal 2 ayat 9 dan juga pasal 8 ayat yang ke-22. Fakta yang berikut, kalau kita memperhatikan di dalam pembacaan tadi di ayat 5, saya hanya membaca satu frase. Ada istilah penyakit yang dalam bahasa Ibrani-nya disebut dengan holy. Ya, teman-teman bisa lihat ayat-ayat yang saya tampilkan. Kata ini diterjemahkan kesedihan, meskipun lebih baik diterjemahkan penyakit, baik secara fisik maupun rohani. Padanan kata dari kata holy adalah mak'o, yang berarti rasa sakit, yang juga dapat diterjemahkan sebagai duka cita. Dalam Yeremia pasal 6 dan yang ke-7, juga istilah yang sama digunakan untuk menggambarkan kebobrokan Yerusalem, kesedihan Yerusalem. Dalam Yeremia pasal 10 ayat 19 juga menerjemahkan kesengsaraan, yang penggunaannya dalam konteks ini mirip dengan Pengkhotbah pasal 6 ayat 2. Bisa diterjemahkan sebagai malapetaka. Jadi teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyelidiki dari konteks Yesaya pasal yang ke-53 dan Yesaya secara keseluruhan, maka sakit penyakit yang diartikan atau yang dimaksudkan di situ sebenarnya tidak terbatas kepada penyakit fisik, tetapi itu menyangkut keseluruhan sakit penyakit yang bersumber dari kronis rohani yang dialami oleh umat Tuhan sebagai pemberontakan mereka kepada Tuhan dan berakibat kepada sakit penyakit mereka yang kronis secara fisik. Kata ini sebagai bentuk non-fisik juga lebih jelas dalam pemberitaan para nabi. Misalnya, Nabi Amos berbicara tentang mereka yang merasa tentram di Sion, tetapi tidak bersedih hati atau tidak menjadi sakit karena kesengsaraan keturunan Yusuf. Dalam Amos pasal 6 ayat 6. Yesaya juga berbicara tentang hari kesakitan, hari penderitaan. Yesaya 17 ayat 11. Hasil observasi yang kita lakukan dari arti sakit penyakit dalam konteks Yesaya, khususnya Yesaya pasal 53, tidak dapat kita artikan secara fisik saja. Meskipun itu wujudnya, tapi sesungguhnya akar persoalannya, penyakit yang dialami oleh umat Tuhan adalah penyakit fisik yang diakibatkan penyakit secara rohani, atau lebih tegasnya dosa. Ini yang kita lihat. Nah, teman-teman yang saya kasihi, maka dengan mengetahui jenis sakit penyakit, seseorang dapat menjadi langkah awal. Ketika seorang dokter dapat mengobservasi apa sakit yang dialami si pasien, maka ini menjadi langkah yang baik untuk membuat resep obat dan memberikan terapi serta pengobatan sehingga diharapkan penyakitnya dapat sembuh. Sama dengan mengetahui sakit penyakit yang sesungguhnya dijelaskan di dalam konteks kitab Yesaya, maka ini menjadi langkah awal yang benar. Nah, kita bisa lihat tindakan manusia atau umat Tuhan untuk memperoleh kesembuhan ilahi seringkali salah seperti yang dilakukan umat Tuhan dalam kitab Yesaya. Jadi ternyata tahu sakit penyakit dijelaskan, diterangkan begitu rupa oleh seorang dokter, dijelaskan sedemikian rupa oleh firman Tuhan. Tetapi langkah selanjutnya sangat menentukan.
Apakah kita mau tunduk atau kita mau mengambil langkah-langkah pengobatan sesuai dengan firman Tuhan, atau justru sebaliknya? Mengapa saya katakan demikian? Karena dalam konteks pembacaan kita dalam kitab Yesaya, justru penyakit yang mereka alami, mereka coba obati dengan hal-hal yang sebenarnya tidak menjadi pengobatan yang sesungguhnya. Mereka justru dikatakan di dalam pasal 1 ayat 14, 11 sampai 14, Yesaya 29 ayat 13. Mereka melakukan atau meningkatkan aktivitas religius secara lahiriah saja. Perhatikan. Apakah kena? Persoalannya secara rohani, tapi terapinya hanya bersifat lahiriah saja. Secara lahiriah, segala sesuatu yang dilakukan bangsa Israel memang kelihatannya baik, tetapi cara untuk memperoleh kesembuhan dengan cara seperti itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena mereka tidak pernah menyelesaikan akar persoalan dan sakit penyakit mereka, yaitu dosa. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kondisi bangsa Israel yang sakit itu, kalau kita melihat dengan begitu luar biasa, Yesaya menjelaskannya dalam bentuk paralel. Kita perhatikan, mulai dari Yesaya 53 ayat 6 digambarkan seperti domba yang tersesat, lebih bodoh dari domba dan keledai. Pasal 1 ayat 3, bangsa yang berdosa. Dan kalau teman-teman lihat nanti pasal 1 ayat yang keempat, ya, ada begitu banyak paralel yang disebutkan oleh hamba Tuhan ini. Kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk, meninggalkan Tuhan. Ya, kemudian menista yang Maha Kudus dan berpaling serta membelakangi Tuhan. Inilah sesungguhnya sakit penyakit. Bagaimana sakit penyakit yang sedemikian rupa ini dapat diobati hanya dengan aktivitas agamawi? Itu tidak mungkin terjadi. Mari kita lihat selanjutnya. Bagaimana caranya memperoleh kesembuhan ilahi? Dengan tahu sakit penyakit, maka kita harus mengambil langkah sesuai dengan saran dokter, sesuai dengan saran para ahli, sehingga kita tidak keliru menanganinya. Nah, hari ini kita bisa belajar dari bagian firman Tuhan ini, bahwa ketika kita tahu sumber sakit penyakit yang dialami banyak orang saat ini adalah dosa dengan segala ruang lingkupnya, maka kesembuhan hanya dapat diperoleh melalui pertobatan. Obat yang manjur adalah obat yang sesuai dengan penyakit yang dialami. Penyakit rohani tidak mungkin dapat diobati oleh obat jasmani. Ini yang kita perhatikan. Penyakit rohani yang berdampak kepada penyakit secara fisik dan psikis hanya dapat diobati melalui obat rohani, yaitu pertobatan. Pasal 1 ayat 15 sampai 17 dari kitab Yesaya. Dipakai berbagai istilah untuk pertobatan di dalam kitab Yesaya. Membasuh diri, berhenti berbuat jahat, bahkan sebaliknya belajar dan berbuat baik, berlaku adil, dan seterusnya. Saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pertobatan dalam bahasa Ibrani-nya disebut dengan sub. Ini sesungguhnya merupakan berita sentral dalam Alkitab. Pertobatan menjadi salah satu inti berita para nabi. Ya, ada banyak ungkapan-ungkapan para nabi. Silakan saudara catat, silakan saudara perhatikan apa yang saya tampilkan di screen. Ada begitu banyak ungkapan-ungkapan yang disebut berbaliklah kepada Tuhan dan seterusnya. Ini yang kita perhatikan. Kemudian juga kita perhatikan seruan untuk kembali juga dikumandangkan khususnya juga oleh seorang nabi yang sangat terkenal, yaitu Yeremia. Mulai dari Yeremia pasal 3 ayat 11 sampai pasal 4 ayat yang kedua. Ya, kalau kita lihat semacam permainan kata di dalam teks ini membuat kita mudah mengingat. Kembalilah, berbaliklah Israel. Kembalilah hai bangsa yang berbalik. Wah, ini satu ungkapan-ungkapan yang terus-menerus terulang dalam kitab-kitab Nabi.
Yeskel juga mengulangi seruannya, bertobatlah, berbaliklah dari berhala-berhalamu. Himbauan Yoel agar orang-orang berbalik dari berhala-berhala kepada Yahweh, Allah mereka. Saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya memperoleh kesembuhan? Ini adalah satu ungkapan, satu poin penting yang harus kita lihat di dalam Alkitab. Kata pertobatan. Gambarannya adalah seseorang yang berbalik arah. Jika ingin disebut sebagai pertobatan, hal yang sangat penting yang dapat dipahami dari kata ini, itu adalah satu proses berbalik arah. Ini adalah arah yang dituju, yaitu Tuhan. Langkah-langkah dalam proses pertobatan ini digambarkan sekali lagi oleh seorang nabi yang bernama Yeremia. Mengakui ketuhanan Allah, kemudian mengakui kesalahan, termasuk pengakuan verbal, kami telah berdosa. Sama dengan ungkapan Daud dalam pasal 32 kitab Mazmur. Kepadamu ya Tuhan, aku mengakui segala dosaku. Kita bisa perhatikan ayat-ayat itu. Kemudian mengatasi rasa malu, serta menegaskan dan mengikuti perilaku yang baru. Dengan demikian maka jelas kita bisa memahami bahwa kesembuhan ilahi pertama dan yang terutama ialah dengan pertobatan. Nah, sekarang kita lihat apa tindakan Allah untuk menyembuhkan orang yang mau bertobat kepada Dia. Inilah frase yang saya baca tadi, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini bukan semacam lip service yang begitu mudahnya kita ucapkan dimanapun dan kapanpun sebagai penghibur-penghibur. Tetapi sesungguhnya kita harus memahami, ayat ini tidak pernah dilepaskan dari konteks keberdosaan umat Tuhan dalam konteksnya. Ini yang kita lihat. Nah, sekarang kita lihat tindakan Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Kita coba melihat. Kata bilur itu disebut dengan habura. Ya, apa artinya habura? Ya, habura muncul dalam kombinasi dengan pesa. Selalu muncul dengan pasangan kata luka, memar. Kita bisa lihat ada banyak konteksnya. Ada paling tidak 4 konteks yang saya tampilkan di screen. Untuk menggambarkan sifat menjijikkan dari luka-luka dan dampak psikologis yang ditimbulkan oleh kebodohan yang dilakukannya. Saudara perhatikan. Itulah yang dialami dan telah dialami oleh hamba yang menderita dengan luka-luka yang menjijikkan. Demi untuk apa? Demi untuk menggantikan kita yang mengalami sakit kronis karena dosa. Ini yang kita perhatikan. Kemudian, oleh bilur-bilurnya kamu tersembuh dengan menggunakan motif kesehatan yang buruk. Yesaya menggambarkan hasil dari pemberontakan rohani Israel sebagai luka yang parah yang diderita dalam pertempuran. Saudara bisa lihat bagian-bagian itu. Kejadian yang paling penting dari kata ini, sebagaimana saya katakan tadi, itulah teks yang kita bahas. Dalam Yesaya 53 ayat 5, di mana sang nabi mengamati oleh luka-luka dengan kondisi yang mengerikan, menjijikkan, dan seterusnya. Kita disembuhkan. Lukaku disembuhkan oleh lukanya Tuhan. Penderitaanku disembuhkan oleh penderitaannya Tuhan. Sakit penyakitku karena dosa digantikan oleh penderitaan dan rasa sakit yang tidak tertarakan oleh Tuhanku Yesus Kristus. Ini yang kita perhatikan. Ungkapan ini terletak di salah satu dari 4 perikop hamba yang menderita. Jadi ini satu hal yang luar biasa, saudara-saudara. Karena itu dengan bagian firman Tuhan saya harap kita bisa mengerti teks dan konteksnya. Ya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya.
Berdasarkan identifikasi ini, luka-luka adalah sebuah ungkapan untuk menjelaskan kematian. Perhatikan. Jadi ungkapan ini sebenarnya menjelaskan sebuah ungkapan untuk menjelaskan kematian pengganti yang kejam yang diderita oleh hamba yang benar agar semua orang dapat memperoleh rapa kesembuhan. Yang dimaksud dengan ini adalah pemulihan terhadap kesejahteraan total yang disebutkan dalam frasa sebelumnya, hukuman yang membawa damai sejahtera atau salum ditimpahkan kepadanya, hamba yang menderita itu. Ini yang kita perhatikan. Ya. Penyakit rohani hanya dapat disembuhkan dengan terapi dan pengobatan rohani. Kesembuhan ilahi dapat terjadi ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan sang tabib, yaitu Yesus Kristus, yang telah menanggung mengganti seluruh penyakit kita dengan penderitaannya di atas kayu salib. Memang, ya ini perlu dicatat teman-teman, supaya jangan ada orang yang beranggapan saya menjadi seorang ekstremis karena saya, mungkin saudara berpikir saya mengatakan bahwa semua penyakit karena akibat dosa. Di sini saya klarifikasi, memang tidak semua penyakit disebabkan dosa. Kita bisa lihat, Alkitab mengajarkan bahwa sakit penyakit bisa sebagai ujian. Ada begitu banyak kisah hamba-hamba Tuhan mengalami sakit penyakit. Bagaimana di dalam perjanjian lama ada Ayub, di dalam perjanjian baru ada Paulus yang terus-menerus berseru kepada Tuhan supaya duri dalam daging dicabut. Tapi Tuhan katakan, cukuplah kiranya kasih karuniaku bagimu. Jelas sekali, ini bukankah sebagai akibat dosa. Yang kedua, sakit itu menjadi tujuan bagi Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Kisah seorang yang buta sejak lahirnya dalam perjanjian baru. Tetapi, yang kita bahas dalam konteks ini, penyakit adalah sebagai akibat dosa. Karena itu, berhati-hatilah. Hai engkau hamba-hamba Tuhan, jangan lagi pernah melakukan malpraktek. Jangan lagi menjual kata-kata dari teks-teks firman Tuhan untuk mendatangkan popularitas bagi dirimu, bagi kelompokmu. Sementara apa yang kau katakan sesungguhnya tidak bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu sekali lagi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara bisa menyaksikan tayangan ini, apakah kita sedang mengalami sakit karena dosa? Maka hanya ada satu jalan, hanya ada satu obat, itulah pertobatan. Jika saudara sakit karena ujian kepada Tuhan, bersyukurlah. Karena dengan demikian, engkau akan naik kelas. Tapi kalau itu sebagai tujuan Allah untuk mendatangkan kemuliaan, kiranya kemuliaan hanya bagi Dia. Biarlah kiranya renungan yang singkat ini menjadi berkat bagi semua saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam.